Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri, kawan-kawan saya yang berbahagia, ada sebuah ungkapan bahwa kesuksesan tidak pernah mengiringi proses. Inilah kata-kata awal yang disampaikan di hadapan Dewan Juri kepada Bapak semua. Yang kedua, bahwa ini menunjukkan bahwa pesantren yang akan kami dijelaskan yang nanti sebagai tema penegakan hukum ini sudah mulai proses yang luar biasa. Kebetulan saya sebagai pendiri, pengasuh dan juga pengajar, jadi tahu betul tentang dinamika yang terjadi di dalam. Bahkan ini sudah menghasilkan secara aspek perguruan tinggi itu sudah menghasilkan 4 mahasiswa S1 dan 1 orang mahasiswa S3, menunjukkan bahwa dari segi keilmiahan ini sudah dibuktikan. Dan sekarang ingin saya sampaikan antara ilmiah yang ingin kita sampaikan dengan bentuk kegiatan yang saya kelola pada setiap hari. Baik, ini profil penyuluh pemain tabur. Baik, secara singkat di udah bicara tentang saya, tentang profil. Ya, di sana kalau tidak salah ini ada kabel dikit. Ini di DPNS, kemudian di ketua Pujalo HSO, kemudian di ketua Pujalo Provinsi, kemudian ketua FKP Provinsi dan sebagainya. Kemudian prestasi dan penghargaan yang saya dapatkan tahun 1994 saya terbaik 1 dari tingkat nasional. Kemudian tahun 2003 terbaik 1 penyuluh tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Waktu itu belum ada penyuluh tingkat nasional. Tingkat nasional baru terjadi ketika tahun 2007. Kemudian yang terakhir saya mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi, pengabdian 22 tahun. Nah, ini seperti permintaan panitia, gambaran umum tentang kelompok binaan. Ini khusus wilayah Kecamatan Lampung Tengah, tidak keluar. Kalau keluar itu namanya kelompok binaan tidak tetap. Ini tetap. Saya punya binaan itu 8. Yang ingin saya jelaskan hari ini adalah berkenaan dengan pola pembinaan terpadu narapidana penegak hukum berbasis pondok pesantren. Bagaimana? Baik. Nah, ini yang pertama adalah profil pembinaan. Di sini dijelaskan sedikit rupa pendirinya tahun berapa, siapa yang mendirikan. Kebetulan ini kami bertiga yang mendirikan. Ini mantan kalapas, ini saya sendiri, ini Pak Hasbi. Sekarang yang ketiga ini Ulun Serangan sendiri. Yang lainnya, Pak Hasbi jadi pengasuh perpustakaan Geraha. Kemudian Pak Alsa sekarang sudah pensiun. Jadi satu-satunya masih bertahan yang bersama narapidana itu kita. Satu yang belum saya lakukan Pak Sumber, Pak Dewan Juri, tidur bersama narapidana. Yang lain sudah saya lakukan. Dan ini satu-satunya pondok pesantren yang tidak pernah membuka pendaftaran santri. Dari 43 jenis pelanggaran terbagi 3. Pertama bidung, pidana umum, kemudian korupsi, dan juga narkoba. Narkoba masih ranking teratas di Pulau Sungai Utara. Ada minat nggak? Mau masuk anaknya? Baik. Nah, setelah perintis ini, karena ini terpadu, maka kita tidak bisa mengabaikan undang-undang yang melindungi gerakan ini. Apa? Yakni dulunya nomor 12 1995, sekarang dimansuh, dihapus menjadi undang-undang nomor 22 tahun 2022. Tetapi ini Pak Dewan Juri tidak bisa kita lakukan mengimplementasikan kalau tidak ada gerakan. Ini yang disebut dengan intervensi. Intervensi itu artinya bagaimana ulun mempengaruhi individu kelompok untuk menggerakkan kegiatan pondok pesantren ini. Dan itu kita lakukan. Baik, lanjut Bu. Nah, ini sebelum pembinaan. Pas kalau gambarnya apa songnya. Nah, jadi di balik jeruji Furai Hidayah berjiwa santri. Masih ingat? Coba diulang. Di balik jeruji Furai Hidayah berjiwa santri. Bahkan ada berita kompak. 1, 2, 3. Di balik jeruji Furai Hidayah berjiwa santri. Berjiwa santri. Mantap. Apa disuruh?
Ini keadaan sebelum saya bina. Pertama adalah over kapasitas. Sekarang ini kita punya narapidana itu 534. Kalau nama-nama pada 534 ini posisi pada bulan Mei tahun 2003. Sekarang saya lihat kemarin di struktur itu 536. Naik sedikit. Banyak santrinya? Biar sedikit tapi sakit kepala. Nah ini over kapasitas, kemudian risiko keamanan. Dulu Pak Tuan Duri, kalau nggak ada pondok itu biasa terjadi gesekan individu dan per kamar. Jadi saya masih ingat salah satu kasih di lapas kami itu Pak Nawawi, selalu ada pesantren sebelum ke lapas ini kami di hadapan muka rumah turun doa, ya Allah, ya Rabbi, hari ini Allah ke lapas. Mudah-mudahan terjadi perkelahian, mudah-mudahan tidak ada gesekan. Itu kata mereka sebutkan. Jadi ketika munculnya pesantren ini, mohon maaf, mereka sudah bisa tidur nyenyak. Tapi risikonya 22 kali 24 jam ada yang melarikan diri, maka seluruh pangkat jabatan dicopot hari itu juga risiko. Jadi pertama adalah overkapasitas, risiko kemudian keamanan. Berikut lagi ini ada